Halo warga sipil sekalian, selamat datang di DokuVlog. Kali ini adalah konten yang sangat menarik sekali untuk disimak dan ditonton. Karena di konten kali ini, sekali lagi gue akan membuktikan kekeliruan Menteri Keuangan Purbaya dengan menggunakan data dan ekonometrika. Kembali lagi, rutin membahas soal ekonomi, khususnya makroekonomi ya, dengan tujuan untuk memberikan edukasi, untuk meletakkan objektivitas di atas segalanya gitu, dan memberikan pemahaman yang baik untuk publik mengenai apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Karena yang mau gue sampaikan adalah edukasi serta disiplin ilmu ekonominya gitu kan. Makanya tidak ada keberpihakan sama sekali. Bahkan beberapa konten gue tuh cenderung malah meringankan tugas pemerintah. Misalnya kayak ngejelasin harga minyak kenapa tidak naik, Pertamax dan Pertalite gitu. Di konten terakhir gue juga jelasin bagaimana situasi ini berbeda dengan 98 dan lain sebagainya. Jadi bukan tipikal konten oposisi atau pembenci atau penentang pemerintah, justru ya itu karena kita objektif. Ada hal yang salah kita benerin, ada hal yang keliru, ya kita lurusin, kan seperti itu. Yang menarik adalah, di salah satu konten prinsipil ekonomi, gue nge-breakdown angka pertumbuhan ekonomi 5,61% yang sebelumnya itu sangat diglorifikasi dan dibangga-banggakan. Nah, di sana gue jelasin, konsumsi itu akan selalu jadi komponen terbesar ya di negara Indonesia. Butuh waktu lama banget mengubah itu. Itu sesuatu yang tidak terelakkan gitu. Tapi yang perlu ditekankan adalah kenaikan belanja pemerintah sampai 21,81%. Pertumbuhan pertama setinggi itu di sejarah Republik ini dalam era modern ya. Dari 10 tahun terakhir lah sejak datanya di capture itu nggak pernah 21,81% gitu. Range-nya itu antara 3 sampai 6%-an. Jadi ini menarik untuk dibahas, ini menarik untuk diperhatikan. Bukan berarti itu benar atau salah ya, tapi dampak dan kausalitas yang muncul setelahnya. Itulah yang kita coba untuk breakdown dan bahas gitu. Dengan kata lain, di konten itu gue bilang kalau government spending tidak sebesar ini, tidak 815 triliun, tidak 30% dari APBN, tidak 21,81%, maka pertumbuhan ekonomi itu tidak mencapai 5,61%, bisa jauh lebih rendah dari itu. Dan inilah yang harus diperhatikan oleh government kita, karena kausalitas dan resiko yang muncul setelahnya itu besar kalau ini tidak termitigasi dengan baik. Nah, yang menarik adalah ternyata Pak Purbaya membicarakan hal yang mirip tapi punya pendapat yang berbeda. Ya, dengan kata lain, Pak Purbaya itu merespon konten tersebut, tapi tidak langsung, melainkan melalui wawancara di televisi nasional, di TV One, yang mana dia mendenial pernyataan tersebut. Dia bilang bahwa pertumbuhan 5,61% itu tidak dikerek oleh government spending pemerintah. Dengan kata lain, Pak Purbaya menjelaskan dan menegaskan bahwa tanpa belanja gila-gilaan atau ugal-ugalan dari pemerintah, ekonomi kita juga akan tumbuh tinggi gitu. Dengan landasan argumen part dari konsumsi dan investasi lebih besar. Oke, kita lupakanlah masalah ucapan kayak Anda tidak mengerti ekonomi, Anda membaca data salah, Anda ekonom atau bukan, ya udahlah. Kita civilize, namanya internet. Ya kalau ada pejabat ngomong kayak gitu, let it slip aja. Ya kita jadi bigger person aja, tapi pernyataan yang menyatakan bahwa tanpa belanja pemerintah yang besar-besaran, ekonomi juga akan tumbuh dengan tinggi. Itu yang harus dibuktikan. Karena itu sebuah klaim yang sangat bold. Klaim yang sangat bold harus diuji, ya kan? Apakah benar, kata Pak Purbaya, kalau tidak ada belanja pemerintah sebesar itu, ekonomi juga akan tumbuh dengan tinggi dan layak dibanggakan? Oleh karena itu, di konten kali ini kita akan mencoba membuktikan benar nggak klaim Pak Purbaya yang menyatakan bahwa tanpa belanja pemerintah yang besar banget itu, ekonomi tetap akan tumbuh dengan sehat. Kita akan membuktikannya bukan melalui argumentasi, bukan melalui narasi, bukan melalui opini, tapi melalui data dan ekonometrika. Itulah enaknya ketika kita bicara ekonomi ya teman-teman. Karena kita nggak perlu terlalu banyak bicara, biarkan angka yang bekerja. Oke, langsung aja kita buat counter faktualnya. Counter faktual akan gue buat dengan 2 mode, 1 akuntansi, 2 ekonometrika. Oke teman-teman, karena gue lagi di rumah dan nggak ada papan tulis andalan kita, maka kita akan menggunakan tablet untuk melakukan penghitungan ya. Oke, pertama kita langsung mulai aja. Kita coba dulu untuk nge-breakdown pertumbuhan ekonomi dengan rumus pertumbuhan ekonomi ya. Di konteks ini berarti PDB Q1 2026 dikurang PDB Q1 2025 dikali 100 per PDB Q1 2025. Nah, PDB Q1 yang harus kita pahami itu nilainya 3.447,7 triliun. Sedangkan PDB Q2 3.264,6 triliun. Nah, selisih di antara 2 PDB Q1 ini adalah 183, ya kan? Kita bagi, maka dapatlah angka 5,61%. Jadi selisih 183 inilah yang disebut sebagai 5,61%. Nah, kita masuk ke rumus perhitungan PDB. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X min M. Ini kan rumus GDP. Komposisi dari konsumsinya itu 54,36%, investasi 28,29%, government spending 6,72%, ekspor impor 0,93%. Nah, Pak Purbaya berhenti sampai di data ini. Dia bilang karena konsumsi partnya 54,36%, jadi salah orang yang ngomong kalau 5,61% pertumbuhan itu digerakkan sama government spending karena konsumsinya jauh lebih besar gitu. Oke, kalau kita bicara dengan anak kelas 10 atau 9 atau 3 SMP atau 1 SMA dan nggak jadi soal.
Tapi kan Bapak Menteri Keuangan ya, tentu Bapak tahu perhitungannya tidak sesederhana itu gitu. Mencoba untuk cherry picking data di situasi seperti ini adalah sesuatu yang salah dan keliru, dan itu yang Bapak lakukan dengan layer seperti ini. Kenapa? Karena kita harus hitung persentase poinnya ya. Walaupun 54,36%, persentase poin dari growth 5,61% yang diambil dari konsumsi itu 2,94. Investasi 1,79. Belanja pemerintah 1,26, ex-min-M 0,77, dan lainnya min 1,15 persentase poin. Yang kalau dijumlahkan nilainya jadi 5,61 persentase poin. Nah, kunci dari perhitungan ini adalah bukan 294-nya, bukan 179-nya, tapi apa yang kita bahas sekarang, belanja pemerintah, yaitu 1,26 persentase poin. Nah, disinilah kita mulai menghitung dengan benar. Karena 1,26 persentase poin ini didapat dari pertumbuhan G 21,81%. Yang mana akhirnya porsinya pada perhitungan GDP ada di 6,72%. Yang Bapak bilang kecil itu ternyata tidak sekecil itu. Karena ketika kita breakdown satu persatu, kita akan melihat betapa signifikan angka 1,26 persentase poin ini, angka 21,81% ini, angka 6,72% ini. Jadi dari 5,61% ini, 1,26 pertumbuhan ekonomi itu datang dari government spending, teman-teman. Pertama, kita cari dulu kontribusi G-nya berapa. Artinya kita tinggal kali aja PDB 2025 dikalikan 1,26%. Yang mana kita akan mendapatkan angka 4,134 triliun. Inilah kenaikan G. Setelah kita tahu kenaikannya berapa, kita cari basis PDB-nya di tahun 2025. Apa yang kita ketahui? Government spending naik 21,81%. Aktualnya 41,134 triliun gitu kan. Maka kita langsung masukkan aja ke persamaannya gitu. 4134 kali 2 sama dengan 21 kali 81 kali GQ1 2025. Maka hasil yang kita dapat dalam GQ1 2025 adalah 188,601 triliun. Nah, dengan itu akan sangat gampang kita mencari GQ1 2026-nya. Tinggal kita jumlahkan, maka hasilnya 229,735 triliun. Nah, di sini data kita lengkap ya teman-teman. 2025 188,601 triliun, 2026 229,735 triliun, kenaikan G-nya 4,1134 triliun. Secara persentase dia naik 21,81%, secara persentase poin dia ada di angka 1,26. Setelah ini kita simpan, kita masuklah ke rata-rata pertumbuhan government spending selama 10 tahun. Ya kan, supaya melihat angkanya secara objek. Tahun, kalau kita pakai perhitungan konservatif, itu ada di angka 3,2%, normal 4,3%, optimis 4,8%. Dan untuk mempermudah pemerintah dan mempermudah Pak Purbaya, kita pakai yang paling tinggi deh. Kita pakai 4,8%. Jika pertumbuhan government spending 21,8% diubah menjadi rata-rata, diubah menjadi normal seperti 10 tahun belakangan, 4,8%, berapa sih real pertumbuhan ekonomi Indonesia? Maka kita masukin langsung persamaan 4,8% itu kita kali dengan government spending yang ada di tahun 2025 dulu, di Q1. Yang mana angkanya seperti yang sudah kita cari tadi, 188,60138. Nah, hasil yang kita dapatin adalah 9,053 triliun. Itu kenaikan G-nya. Jadi tinggal kita cari selisih antara 41, 13396 dikurang 9,053 triliun tadi, maka kita akan mendapatkan hasil 32,081 triliun. Ya, 32 triliun sekian. Nah, dari situ kita masuk ke PDB Q1 aktual 2026 dikurang dengan kenaikan government spending tadi dengan skenario 4,8%. Maka hasil yang kita dapat adalah 3.415,61891 triliun. Inilah yang disebut sebagai counterfaktual. Setelah kita dapatin semua angka itu, sekarang kita hitung growth yang baru. 3415.619T dikurang 3264.6T dibagi 3264.6T. Hasil akhirnya adalah 4,62595%. Yang kalau kita bulatkan, hasilnya adalah 4,63% year. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia jika datanya normal, tidak ada anomali, tidak ada lonjakan government spending, tidak ada angka 21,81%, tapi pakai angka normal rata-rata 10 tahun 4,8%, maka pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,63%. Jika Pak Purbaya di statement publik mengatakan ini salah satu yang tertinggi atau ini yang paling tinggi selama 5 tahun, ini harus dirayakan, ini harus dibanggakan, inilah fakta sebenarnya, Pak. Inilah realitas sebenarnya, Pak. Ya, teman-teman, itulah tadi penjelasan ya Ferry Irwandi, teman-teman, ya mengenai kekeliruan dari Pak Purbaya Yudi Sadewa yang merupakan Menteri Keuangan di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ya, ada 2 Menteri Keuangan di era pemerintahan Pak Prabowo, yaitu Sri Mulyani menjabat beberapa bulan, sekitar 6 bulan
ya Pak Prabowo menjabat sebagai presiden, maka diganti dengan Purbaya Yudi Sadewa. Nah, kita tahu betul bagaimana dengan Purbaya Yudi Sadewa, teman-teman, ketika baru saja menjabat sebagai Menteri Keuangan, maka banyak terobosan-terobosan yang dianggap luar biasa dari Pak Purbaya Yudi Sadewa ini, dan apa yang dikatakan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, ternyata teman-teman semakin lama ketegasan-ketegasan dari Pak Purbaya Yudi Sadewa ini semakin redup, teman-teman, dan akhirnya Ferry Irwandi buka data bagaimana kekeliruan dari Purbaya Yudi Sadewa. Nah, silakan memberikan komentar Anda, teman-teman, mengenai penjelasan-penjelasan yang dikatakan oleh Ferry Irwandi tadi, bagaimana dia membuka wawasan kita yang sebenarnya. Oke, di sini dikatakan, teman-teman, Prabowo selama Purbaya bisa senyum, nggak usah khawatir mau dolar berapa ribu. Nah, di dalam kesempatan salah satu kesempatan, teman-teman, ketika Pak Prabowo Subianto berpidato dan dia menyinggung pada saat itu bagaimana kenaikan dolar yang sangat besar, yaitu mencapai 17.600 per dolar. Maka Pak Prabowo menyampaikan pernyataan pada saat itu, masyarakat di desa tidak pakai dolar kok. Nah, jadi disitulah dia mengatakan bahwa tenang saja, ekonomi kita aman, dan dia menyampaikan satu kelakar berseluruh bahwa selama Purbaya Yudi Sadewa bisa senyum, maka semuanya jangan dikhawatirkan. Berarti kalau begitu kita melihat bagaimana senyum dari Pak Purbaya Yudi Sadewa. Kalau Pak Purbaya Yudi Sadewa sudah mengerut dahi atau tidak senyum lagi, berarti itu tanda-tanda bahaya. Oke, teman-teman, kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa selama Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa masih bisa tersenyum tenang, maka masyarakat tidak perlu khawatir terhadap nilai tukar rupiah yang anjlok mencapai 17.600 per dolar Amerika Serikat. Prabowo pun mengungkit Purbaya kini sangat populer. Nah, teman-teman, memang sangat besar sekali 17.600 per dolar, hanya 1 dolar Amerika. Maka kalau itu ditukar dengan rupiah memakan 17.600 per dolar. Ini sangat mahal sekali uang dari Amerika, dan uang Indonesia semakin menurun nilainya. Momen itu terjadi saat Prabowo menghadiri peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026. Nah, ternyata Pak Prabowo ini menyampaikan itu ketika dia menghadiri peresmian operasionalisasi yang ke 1061 koperasi desa atau kelurahan, teman-teman. Memang koperasi desa ini juga salah satu program dari Pak Prabowo Subianto yang fokus, dan kemudian juga 3 juta rumah. Kita tidak tahu bagaimana yang 3 juta rumah tersebut yang dipimpin oleh Marwar Rasaid selaku Menteri Perumahan dan Pemukiman, dan kemudian MBG. Kita tahu betul memang MBG sudah terrealisasi di berbagai daerah, tapi kita menemukan berita-berita tentang bagaimana dengan kelemahan-kelemahan dalam MBG ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini dikatakan bahwa Purbaya sekarang populer banget. Purbaya itu selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, nggak usah khawatir. Itu mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar, dibilangkan yang pusing yang itu yang suka ke luar negeri. Ayo, siapa ini, ujar Prabowo. Kemudian teman-teman, dia meminta rakyat percaya terhadap kekuatan Indonesia, sementara pejabat harus bekerja untuk rakyat. Prabowo Subianto menegaskan bahwa
rakyat harus percaya pada kekuatan Indonesia. Kekuatan seperti apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo? Ya, dan juga dia meyakini bahwa para pejabat ini ya bekerja ya untuk rakyat, bekerja semaksimal buat rakyat. Nah, ini yang dia sampaikan teman-teman, percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa ya, mau apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita, percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat, tuturnya. Ya, memang sering sekali kita mendengarkan pidato Pak Prabowo ini mengatakan bahwa ya ekonomi kuat, fundamental kuat, ya Indonesia kuat, ya kekuatan kita kuat. Nah, itu yang sering kita dengarkan pada pidato-pidato dari Pak Prabowo Subianto. Kemudian hal serupa Prabowo sampaikan bahwa meresmikan Museum Ibu Marsinah dan rumah singgah di Nganjuk, Jawa Timur. Prabowo menekankan bahwa rakyat desa tidak memakai dolar sehingga tidak perlu khawatir terhadap nilai tukar rupiah. Saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak ngerti ya, sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps ya, akan chaos, rakyat di desa nggak pakai dolar kok, Ibu Prabowo. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini teman-teman, ini mendapat respon banyak dari berbagai kalangan ya, baik itu juga dari ekonom ya, mendapat hal itu ya. Dan karena menurut mereka bahwa ya rakyat di desa itu sangat terdampak sekali atas kenaikan dolar, karena ya banyak sekali barang-barang dari luar negeri itu dipakai untuk beli barang dari luar negeri itu dipakai, yaitu uang transaksinya adalah dolar, makanya sangat-sangat berpengaruh sekali ya, seperti pupuk dan lain sebagainya. Walaupun rakyat kecil tidak pakai dolar ya untuk bertransaksi, kan ya di kota-kota pun sama ya, yang dipakai adalah rupiah. Nah, tapi Pak Prabowo menekankan bahwa ya di desa tidak pakai dolar sehingga tidak perlu khawatir ya atas kenaikan dolar yang menyentuh 17.600 tersebut. Oke, kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto teman-teman dalam pidatonya. Ya, memang sekali Pak Prabowo Subianto berpidato, maka banyak sekali tanggapan-tanggapan dan juga komentar-komentar terhadap apa yang menjadi pidato dari Pak Prabowo Subianto ini. Nah, kita kembali melihat ya, Prabowo sebut masyarakat desa tak pakai dolar, Purbaya untuk hibur rakyat. Nah, ternyata bahwa ya Purbaya mengatakan bahwa itu untuk hibur rakyat. Ya, berarti ya memang ya ini menjadi satu kebingungan juga bagi masyarakat, yang kata Pak Prabowo ya jangan khawatir ya rakyat tidak pakai dolar, tapi kata Pak Purbaya itu hanya hibur rakyat. Oke, Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar. Purbaya menjelaskan bahwa Prabowo menyatakan hal itu di dalam konteks berpidato di hadapan masyarakat perdesaan. Nah, ini Purbaya ini mencoba untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari Pak Prabowo Subianto, yang kata Pak Purbaya bahwa itu adalah karena Pak Prabowo Subianto berpidato di depan ya masyarakat perdesaan. Nah, konteksnya begini, itu kan bicara di pedesaan ya, konteksnya di situ untuk orang sana, kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin. Kemudian Purbaya menegaskan bahwa pernyataan itu bukan berarti Prabowo tidak mengerti soal rupiah. Purbaya menekankan bahwa Prabowo merupakan ya sosok yang sangat paham dengan nilai tukar rupiah tersebut. Bukan berarti Pak Presiden nggak mengerti rupiah, dia kan jago bener, jadi konteksnya seperti itu, kata Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan. Nah,
Kemudian dikatakan pernyataan Prabowo mengenai dolar tersebut hanya untuk menghibur masyarakat desa, untuk menghibur rakyat saja. Waktu itu di sana saya sih lihat konteksnya perdesaan, waktu kemarin itu nggak apa-apa ngomong begitu, kata Purbaya. Ya memang teman-teman, bahwa kalau untuk ya masyarakat desa ngomong kayak gitu ya nggak masalah. Tapi kalau itu didengarkan oleh orang-orang yang di kota dan lain sebagainya, pasti ada saja hal-hal yang mereka tanggapi. Makanya wajar-wajar saja ada ya berupa masukan-masukan dan penjelasan-penjelasan dari masyarakat ya di perkotaan, karena mereka khawatir bahwa Pak Prabowo tidak mengerti akan hal ini. Tapi Pak Purbaya telah memberikan satu ya penjelasan yang akurat bahwa itu hanya untuk menghibur rakyat. Artinya di dalam pidatonya itu ada kelakar supaya ya yang mendengarkan pidatonya itu tidak tegang, ya tidak tegang. Oke. Purbaya meyakini tekanan terhadap rupiah akan berkurang pada pekan ini, apalagi pemerintah sudah mulai masuk ke pasar obligasi secara bertahap. Nah, kata Pak Purbaya ini meyakini bahwa tekanan terhadap rupiah akan berkurang. Nah, ini apakah hanya berupa keyakinan atau memang benar-benar terjadi? Karena kalau yakin bahwa, maka tentu ya bisa saja iya, bisa saja juga tidak. Pemerintah sudah masuk ke bond market sedikit demi sedikit. Asing juga mulai masuk sehingga tekanan di bond mestinya berkurang. Biasanya kalau tekanan di bond berkurang, sentimen negatif juga berkurang ke nilai tukar, katanya. Nah, teman-teman, apalagi kata Purbaya fundamental ekonomi Indonesia saat ini sangat kuat. Nah, ini kata Pak Purbaya teman-teman bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini sangat kuat sekali. Bahkan Purbaya menyebut bahwa dalam agenda konferensi pers APBN kita mendatang bakal banyak informasi yang mengejutkan. Nah, informasi mengejutkan seperti apa ya? Apakah informasi mengejutkan membuat masyarakat menjadi gelisah atau malah menambah satu semangat baru? Ya, akan ada APBN kita, laporan APBN kita sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar pikiran para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, jadi Anda nggak usah khawatir, katanya. Nah, sebelumnya Prabowo merespon bahwa melemahnya nilai tukar rupiah hingga sempat menyentuh level 17.600 per US dollar. Respon itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat peresmian Museum Marsina di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Juni 2026. Teman-teman, mulanya Prabowo mengaku heran dengan munculnya narasi Indonesia akan kolaps dan chaos, termasuk mengenai isu-isu terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sekarang ada yang selalu entah apa, saya enggak mengerti, sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan rupiah begini, dolar begini, kata Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, Prabowo membantah bahwa narasi tersebut ditegaskan rakyat di desa tidak menggunakan dolar sebagai alat pembayaran. Selain itu, kata Prabowo, ketahanan pangan dan energi Indonesia dalam kondisi yang juga aman. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan, pangan aman, energi aman, katanya. Pernyataan serupa disampaikan oleh Prabowo ya dalam peresmian operasional 1061 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau disebut KMP atau Kopdes Merah Putih di Nganjuk pada hari yang sama juga. Nah, teman-teman, Prabowo mengaku bahwa merasa tenang dan tidak khawatir dengan kondisi keuangan negara selama Purbaya masih bisa tersenyum. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya. Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, nggak usah ya kau khawatir itu. Nah, kata Pak Prabowo bahwa kalau Pak Purbaya senyum, ya masih ada harapan tentunya. Prabowo menekankan bahwa nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level 17.600 per US dollar tidak berdampak terhadap masyarakat desa. Hal ini karena masyarakat desa tidak menggunakan dolar sebagai alat pembayaran. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa nggak pakai dolar, ucapnya. Kepala negara menyebut pihak yang paling khawatir dengan gejolak rupiah justru kalangan yang sering
bepergian ke luar kota. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Parubaya Yudi Sadewa. Bagaimana Parubaya Yudi Sadewa menjelaskan maksud dan tujuan dari Pak Prabowo Subianto. Nah, silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Dan sekarang kita melihat kasus ijazah Pak Jokowi yang merupakan ini juga kasus yang terus bergulir dan kita tidak tahu kapan ini akan diselesaikan. Untuk lebih jelaskan silakan tonton video berikut ini. Ya, hanya gara-gara ini bisa jadi presiden, hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Teman-teman, kalau kita melihat tentang berita-berita yang viral saat-saat ini adalah mengenai ijazah dari Pak Jokowi, ya, dan itulah yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, dia heran mengenai ya persoalan yang ada yang mempersoalkan ijazah dari Pak Jokowi, sehingga dia mengatakan bahwa nanti ijazah saya juga akan dipertanyakan. Nah, Presiden Prabowo Subianto teman-teman juga mengaku heran karena ada pihak yang mengatakan dia adalah presiden boneka. Ya, maksudnya di sini boneka dari Pak Jokowi. Ada pihak tertentu yang mengatakan hal demikian, sehingga Pak Prabowo yang mengatakan secara tegas bahwa itu tidak benar. Ya, tidak benar setiap malam Pak Jokowi telepon Prabowo. Dan memang Prabowo mengaku bahwa dia juga sering meminta pendapat, meminta saran kepada Presiden Jokowi. Itu sesuatu hal yang tidak masalah menurut Pak Prabowo, bahwa karena menurutnya ya Pak Jokowi telah berhasil membangun negeri ini dalam 10 tahun, ya, sehingga ya selaku presiden meminta ya pendapat saran kepada presiden-presiden sebelumnya, baik itu kepada Pak Jokowi, kepada Pak SBY dan kepada Ibu Megawati, kata Prabowo Subianto. Nah, sehingga yang sering dipermasalahkan ini ketika dia meminta saran kepada Pak Jokowi katanya, maka sering ya dikatakan dia ya presiden boneka, teman-teman. Nah, silakan memberikan komentar Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, teman-teman. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Ini dari Kompas mengatakan bahwa Prabowo heran ijazah Jokowi dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini ya selaku Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran karena keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dipersoalkan akhir-akhir ini. Prabowo pun bergurau bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Kemudian masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya, ya kan? Kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di kantor Presiden Jakarta Senin 5 Mei 2025. Dalam kesempatan itu Prabowo juga membantah tuduhan yang menyebut bahwa ia adalah presiden boneka yang dikendalikan oleh Jokowi. Dia membantah hal itu bahwa itu tidak benar, teman-teman. Kemudian saya bilang ya presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi malam telepon saya. Saya katakan ya itu tidak benar, kata Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Prabowo Subianto juga menjelaskan, teman-teman, ia sering berkomunikasi dengan Jokowi dalam rangka berkonsultasi karena Jokowi punya pengalaman 10 tahun menjadi seorang presiden. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sering berkonsultasi dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Saya menghadap beliau enggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah, kata Prabowo. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno, kalau bisa Ibu Dia. Nah, tidak bisa juga, teman-teman. Ya, kalau dia sudah bisa menghadap itu, ya berarti Pak Prabowo bukan presiden lagi, ya.
Oke, sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi secara resmi melaporkan tuduhan mengenai ijazah palsu ke Polda Metro Jaya Rabu 30 April 2025. Nah, kuasa hukum Jokowi yaitu Yakub Hasibuan menjelaskan saat ini pihak terlapor masih dalam tahap penyidikan. Ia juga mengungkapkan timnya telah menyerahkan video yang menunjukkan keterlibatan beberapa individu dalam kasus ini. Kami sampaikan peristiwanya ada 24 objek video yang Pak Jokowi sudah melaporkan. Itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak, mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, ES, RST, dan K, ungkap Yakub di Polda Metro Jaya Rabu. Kemudian tentu dalam hal ini teman-teman ya Prabowo merasa heran karena ya sering dipermasalahkan mengenai ijazah dari Pak Jokowi ini. Ya, Prabowo Subianto ya singgung ijazah Jokowi dan bantah jadi presiden boneka di sidang kabinet. Nah, Prabowo Subianto ya menyampaikan hal ini dalam sidang kabinet teman-teman, bahwa ya dia bukan presiden boneka yang bisa diatur-atur oleh siapapun. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 5 Mei 2025. Dalam pengantar sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota kabinet merah putih tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung ya soal isu ijazah palsu yang mendera Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi itu. Kepala negara mengaku heran adanya pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazah kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada, UGM. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, kata Prabowo Subianto. Nah, kemudian Ketua Umum Gerindra tersebut juga menyinggung pihak-pihak lain. Pihak-pihak yang menyebutnya sebagai presiden boneka Jokowi. Ya, menurut Prabowo anggapan tersebut tidaklah benar. Saya bilang apa itu presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya katakan itu tidak benar katanya. Nah, kemudian menurut Prabowo dirinya hanya meminta saran kepada Jokowi. Prabowo mengatakan tidak ada yang salah apabila ia meminta saran kepada presiden sebelumnya, termasuk kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY, bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur katanya. Nah, Jokowi laporkan tudingan ijazah palsu. Nah, Presiden RI ke-7 Joko Widodo resmi membuat laporan polisi soal dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu. Jokowi datang langsung bersama tim pengacaranya ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi pada Rabu. Ia didampingi ke-4 kuasa hukumnya melaporkan 5 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, yakni RS, EST, dan K. Laporan tersebut menyertakan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Nah, ini teman-teman tentang yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.